Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hadirin yang saya hormati, pada hari ini saya akan membahas yaitu sabar. Allah Ta'ala Allah Ta'ala selalu menghendaki umatnya untuk bersabar dan lapang dada tulen, lapang dadanya lapang dada tuh kayak menerima itu nah. Sabar nih dan bahasa Arabnya artinya menahan diri. Sabar nih wajib mana diterapkan. Amun kada diterapkan ngalis gitu. Maka dalilnya ada pulang. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 153. Dari ayat ini kunci keberhasilan itu ada di sabar. Makanya harus sabar, jangan penarikan. Pada kesimpulannya, bahwa dengan kesabaran kita dapat menghadapi cobaan dan menerimanya dengan ikhlas. Demikian saya sampaikan, sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan kepadanya kita meminta pertolongan atas segala urusan dunia dan agama. Salawat dan salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau dan para sahabat seluruhnya. Perkenalkan, nama saya Nazwa Adilah. Saya adalah perwakilan dari 8D. Saya ingin menyampaikan tentang mengoreksi diri dan mengontrol diri. Teman-temanku sekalian, ketahuilah bahwa percaya adanya perhitungan di hari yang maha dahsyat mengharuskan seseorang cepat melakukan koreksi diri dan bersiap-siap menghadapinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunu abdu taqiyya hatta yuhasiba nafsahu kama yuhasiba syakirah, yang artinya hamba tidak bertakwa hingga dia mengoreksi dirinya sebagaimana dia mengoreksi rekannya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2459. Orang yang selalu mengoreksi diri setiap saat, maka penyesalannya akan berkurang di hari kiamat. Sedangkan orang yang tidak melakukannya akan terus tenggelam dalam penyesalan. Hanya penistaan dan kerugian yang ia peroleh pada hari itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh.
Wa'lamu anna Allah ghafurur halim, yang artinya, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepadanya dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Quran surah Al-Baqarah ayat 235. Teman-temanku semua, ada 6 tingkatan yang harus dilakukan oleh kita sebagai hamba Allah dalam bersiap menyambut hari kiamat. Pertama adalah mengikat diri. Bukan mengikat diri di pohon atau di tiang rumah ya. Maksud mengikat diri dalam artian menggunakan akal kita untuk memikirkan sesuatu sebelum kita ucapkan ataupun yang kita lakukan. Oleh karenanya, akal harus mengoreksi, menghukumnya jika salah, dan dapat menunjukkan jalan menuju kebahagiaan sesuai yang diperintahkan. Kedua, mengawasi diri. Maksudnya, setiap gerak diri kita, baik ucapan maupun perbuatan, akan selalu ada yang mengawasi diri kita dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran surah An-Nisa ayat pertama. Ketiga adalah mengoreksi diri setelah berbuat, sebagaimana yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Beliau selalu memukul kedua kakinya dengan lidi ketika waktu malam tiba, seraya berkata kepada dirinya sendiri, apa yang kau telah lakukan dari berbuat sesuatu yang kau ketahui. Contoh ini merupakan petunjuk bagi kita untuk selalu mengoreksi diri di setiap akhir petang tentang apa yang telah kita perbuat hari ini. Keempat adalah menghukum. Jika kita mulai malas melakukan ibadah dan justru ingin melakukan kemaksiatan, hendaknya kita mengoreksi diri dengan cara menghukum. Contohnya, jika kita memakan sesuatu yang subhat, maka hukumlah diri kita dengan berpuasa. Kelima adalah melakukan mujahadah dengan berjuang melawan hawa nafsu. Dan yang terakhir adalah menegur diri. Musuh kita yang paling berbahaya adalah hawa nafsu, yang rentan sekali untuk melakukan kejahatan dan kenistaan dan juga sangat mudah meninggalkan kebaikan. Sedangkan kita diperintahkan untuk melawan hawa nafsu tersebut. Namun, jika kita ingat kepada Allah dan menegur diri kita untuk melawan hawa nafsu, barangkali hawa nafsu itu akan tunduk dikarenakan takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita mempunyai dua cara dalam mengawasi dan mengoreksi diri, yaitu dengan cara menegur diri atas kesalahan yang dilakukan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan serta menghilangkan kesombongan dalam hati, lalu bersimpuh dan meminta ampunannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bertakwa dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan beberapa pantun. Bunga melati di pekarangan, tumbuh cepat, segera besar. Saya masih banyak kekurangan, maklum masih tak belajar. Sekali lagi kak? Sekali lagi gimana? Sapi disembelih berhubungan darah, potong dagingnya di hari kurban. Mohon maaf atas segala salah. Jika hilaf, mohon dia maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu menyukai video ini, klik tombol like yang ada di bawah, beri komentar yang positif, subscribe and share Al-Hamid Channel supaya kami semangat dalam memberikan informasi dan edukasi. Madrasah Al-Hamid, berilmu, berakhlak, dan berprestasi.